Saya mau nanya dengan Bapak siapa? Bapak Suyono. Bapak Suyono. Bapak Suyono ini dengan cawapres Bapak Suyono mau memilih siapa? Nomor urut berapa? Prabowo, Cong. Kok bisa teh? Bah, iya, mun bilang kok ora dukung Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo orang bener tak bisa jadi presiden mun zaman dia. Keng mun lawan ki Pak Jokowi, Pak Prabowo tak bisa jadi presiden, Cong. Berhubung Pak Jokowi duduk periode, ya sendiri ya. Ada bekton Prabowo loh, Cong. Wis wayai jandeng Cek Prabowo. Wis wayahe Prabowo. Udah ya lah. Lain aja deh, Cong. Ngalel nak. Deh iya. Oke. Tak ada, Jong. Tak ada munjiria. Ada ya dah. Pacela Pak Prabowo patut jadi pemimpin di Indonesia ya. Ada setong orang yang bijaksana. Bengal, ada ya. Jadi tenang jangan tajen, ada ya. Nah, saya jadi ya. Saya nomor 2 boleh. Pak Prabowo orang yang tegas. Orang dia keluar dari Kopassus. Ya alasan engkau. Benih urusan Ben Gibran benih aja kan urusan Ben Bekel. Ada ya. Ya tetap bisa mundur ini, Cong. Cuma area tambahan boleh berhubung ada Gibran. Nah, Pak Prabowo kan mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Nah, satu. Yang kedua, jelas yang bisa meneruskan pembangunan IKN itu cuma hanya Prabowo. Yang lain tuh mungkin tidak mampu. Ya jujur aja lah gitu. Kalau menurut prediksi saya kan seperti itu. Ya tetap Prabowo, jangan jadi pendirian jadi ya. Ya jelaskan deh, jangan aja sekocaki orang karena tapi dia tidak pernah mundur. Satu. Yang kedua jawabannya manjada wajadah jadi Rasulullah ya. Mangkaru'an berlajulan. Tapi orang yang jadi pedoman kena. Suatu mon orang yang jadi sinyal tak demi rakyat. Kok yakin karena dia sudah berapa kali dia tak bisa menang, mungkin mereka itu sudah mundur. Berhubung kekalahan mereka, tetapi mereka tak pernah menyerah. Itu bolehlah kalah tapi mundur jangan. Aja peribahasa ada ya. Karena begini, Cong. Muda boleh, undang-undang juga boleh, tapi undang-undang itu yang membuatkan manusia, ya kan. Sedangkan Allah aja ya kan ada sifat bijaksananya. Ya semua yang tidak suka kadang itu ada yang bilang melanggar etik, undang-undang etik. Ya boleh lah, itu kan cuma hanya pembicaraan. Ya begitu. Semuanya kan membuat undang-undang itu kan perlu dimusyawarahkan. Gitu. Ya Pak, tidak ada salahnya lah. Kalau kita ini berpikir demi Indonesia, demi NKRI, apa salahnya mereka? Sekarang itu sudah zaman milenial kan begitu. Sudah zaman dunia maya kan begitu kan. Kita ini bisa dipandang orang pintar itu walaupun masih muda ya bolehlah dia itu jadi seorang pemimpin. Kalaupun umurnya tua tapi kemampuannya kurang atau tak punya kemampuan ya percuma juga. Dia tidak patut atau tidak layak jadi pemimpin kan begitu. Dia kan sudah seorang sarjana. Saya yakin walaupun dia umurnya muda, dia pasti pintar. Kalau tidak pintar tak mungkin jadi nilai orang itu pintar kan begitu. Nah, jadi bahasanya dia sudah terpilih sebagai wakil presiden ya kan atau wakil dari Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo pun kan juga punya hak untuk memilih siapa yang patut dia jadi seorang wakil ya kan begitu. Nah, yang kedua, mungkin semua orang sama-sama tahu, apalagi Pak Prabowo ya kan sangat dekat sekali dengan seorang presiden Bapak Jokowi. Itu mengikuti jejak, ya toh. Nah, satu yang kedua, Gibran itu sebenarnya itu patutlah dijadikan contoh teladan kan gitu. Jadi pandangan lah anak-anak muda penerus-penerus bangsa yang masih ada di universitas, yang masih SMA, SMP itu jadi baca, oh iya, Mas Gibran aja bisa jadi wakil presiden. Nah, berarti saya pun juga bisa jadi wakil presiden kan. Berarti Mas Gibran itu sebagai motivasi lah ke depan untuk pandangan untuk kalangan pemuda dan kaum milenial sekarang. Juga kalau ingin belajar seperti Mas Gibran sudah banyak menceritakan ya, seperti halnya misalnya Bapak Tantowi Yahya. Itu kan juga orang pintar kan begitu kan. Apa pintar? Ya bisa dijadikan teladan, jadikan contoh motivasi bagi anak-anak muda gitu. Makanya saya suka kenapa itu saya harus memilih atau mendukung Pak Prabowo. Sebenarnya saya ini bukan orang politik, Mas. Dan tidak pernah saya tuh masuk dalam politik gitu. Saya cuma hanya orang biasa sebenarnya. Saya lahir di
di Jember ini. Saya besar di Pondok Pesantren Nurul Huda. Gitu. Jadi saya ini bisa lah baca ke semuanya itu. Oh ini patut ini. Dulu banyak yang menanyakan, Gus kan gitu. Kenapa Gus Yono ini kok selalu bilang Pak Jokowi ini menang? Nah, saya jawab. Ya. Waktu pertama kali saya memberikan janji, saya akan menjawab setelah Pak Jokowi jadi presiden. Ini pemilihan pertama. Akhirnya dituntut sama mereka itu. Kenapa Gus Yono itu kok menanya, kok pernah bilang Pak Jokowi pasti menang. Nah, Gus Yono dulu menanya kalau sudah jadi presiden dia pasti menjawab. Nah, sekarang saya jawab. Waktu itu saya jawab, Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Itu kan urusan naluri saya, batin saya sama dia gitu. Akhirnya kedua kalinya begitu tingginya suaranya Pak Prabowo, memang iya. Cuma saya tetap bilang lagi, bukan Pak Prabowo tidak bisa jadi presiden. Tapi kalau lawannya masih Pak Jokowi, saya vonis dia pasti kalah. Bukan saya orang karena dukung Pak Jokowi, enggak. Ini sebenarnya kalau urusan kayak gitu saya enggak terlalu. Tapi kalau menurut saya, semua partai itu pasti mengejar orang-orang pintar. Satu, yang kedua, partai itu pasti punya nilai tersendiri. Wah, itu kalau orang kampung bilang itu, orang itu pasti pengaruh kan gitu kan. Mereka itu sudah tahu kalau urusan partai itu kan. Ya, makanya sekarang Mas Gibran di kesini ya kan, Pak Prabowo dibilang begini. Sebenarnya itu ada unsur mereka itu takut pergi dari partai semula kan gitu. Tapi Indonesia ini kan bebas-bebas saja berpendapat kan begitu Mas gitu kan. Saya sebenarnya tak terlalu banyak tahu sebenarnya karena saya orang desa kan gitu. Cuma karena saya sering lihat nonton TV, wawancara, berita itu, demo semacam kayak. Ya itu kan kehidupan. Jika negara masih berpendapat bebas itu ya boleh-boleh siapapun juga boleh berpendapat kan, asal kan gitu.